Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Wajizul Mufid fi Ahkami Tajwid. Terakhir kita telah membahas lam sakinah. Kita juga telah membahas apa itu yang dimaksud dengan lam ta'rif, dan kita sekarang akan masuk ke hukumnya. Hukmul lamit ta'rifi, hukum lam ta'rif. Jadi kita akan membahas sekarang hukum lam, tapi lamnya lam ta'rif saja, bukan selain lam ta'rif. Kenapa mesti seperti itu? Karena yang namanya lam sukun di dalam Al-Quran itu dia kadang berupa lam ta'rif, kadang dia berupa lam fi'il. Lam fi'il itu adalah lam yang terdapat pada fi'il, dan kadang dia merupakan lam haraf. Nah, ini hukumnya beda-beda. Hukumnya beda-beda. Walaupun ketemu huruf yang sama, bisa jadi hurufnya tidak sama. Nah, ini yang penting. Karena masih cukup banyak orang yang mengira semua lam itu hukumnya sama. Sehingga misalnya kita menemukan kata yang dia lamnya izhar, padahal misalnya bertemu huruf syamsiyah seperti iltaqo, iltaffat. Ini masih banyak orang yang bingung, itu kenapa tidak diidghamkan padahal syamsiyah. Nah, itu bukan lam ta'rif. Jadi kita mesti membedakan hukum lam pada saat memang dia sebagai lam ta'rif atau lam sukun yang merupakan dia ini bukan lam ta'rif, seperti lam fi'il atau lam haraf. Bagaimana cara mengetahuinya? Mana lam ta'rif, mana bukan lam ta'rif? Maka cara mengetahuinya adalah belajar bahasa Arab. Kalau nggak belajar bahasa Arab susah juga, nggak kelihatan. Misal nih, saya nulis misalnya ya. Nah, dari dua kata ini, mana yang termasuk lam ta'rif? Yang pertama, yang kedua, atau dua-duanya? Kalau dalam mushaf tulisannya sama, sama-sama hamzah wasal, ya kan? Apa yang membedakan? Secara lamnya kita nggak bisa membedakan. Kalau hukum nanti bisa kelihatan, di sini tasydid, di sini sukun. Nah, ini buat orang awam nggak akan bisa ngebedakan mana yang lam ta'rif, mana yang bukan lam ta'rif. Apa coba kelihatannya? Sama aja. Yang satu idhar, yang lain idgham. Makanya masih banyak orang, bahkan guru ngaji yang bertanya itu. Kenapa katanya di sini nggak dihukumi idgham syamsi? Itu masih banyak guru ngaji yang nanya begitu. Guru ngaji levelnya, bukan level orang-orang baru belajar tahsin, bukan. Level guru ngaji masih ada yang nanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa lam ta'rif dengan lam yang bukan ta'rif tidak bisa dibedakan kecuali belajar bahasa Arab. Makanya saya sering sekali mengatakan, guru ngaji wajib belajar bahasa Arab. Wajib fardu ain. Enggak belajar bahasa Arab, guru ngaji dosa. Enggak bisa dia ngejelasin hal seperti ini. Guru ngaji enggak belajar bahasa Arab sama sekali, dosa. Fardu ain semampunya. Ya. Itu penting. Baik. Lilami ta'rifi hukman. Jadi lam ta'rif itu punya dua hukum. Lam ta'rif punya berapa hukum, Ja? Lam ta'rif itu bahasa Indonesia apa sih? Tahu nggak lam ta'rif bahasa Indonesianya? Alif lam. Bahasa Indonesia begitu. Orang Indonesia bilangnya lam ta'rif itu adalah alif lam. Jadi kalau kita lihat di buku-buku tajwid bahasa Indonesia,
hukum alif lam. Nah itu maksudnya ini. Hukum lam ta'rif, nama aslinya lam al atau lam ta'rif. Orang Indonesia bilangnya alif lam. Padahal lam al atau lam ta'rif. Nama asli bahasa Arabnya lam ta'rif atau lam al. Kenapa disebut lam al? Karena dia selalu dibaca al kan? Lam al. Begitu lam al. Lam al, ya. Al-awwalul izhar. Hukum yang pertama apa? Al-izhar. Apa itu izhar? Memperjelas. Bukan jelas, memperjelas. Memperjelas. Jadi izhar itu memperjelas, menjelaskan, menerangkan. Tuzharu lamu ta'rifi. Lam ta'rif diizharkan. Idza waqa'a ba'daha, apabila terletak setelahnya, apabila setelahnya ada huruf ahadu arba'ata asyara harfan. Salah satu dari 14 huruf ini. Apabila setelah lamnya ini ada salah satu dari huruf ini, wahia majmu'atun fi qaulihim ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang 14 huruf ini terkumpul melalui sebuah perkataan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Apa berarti ibghi di sini? Bukan alif tentu saja tapi hamzah. Ibghi hamzah wasal. Ibghi hajjaka hamzah ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Maka seluruh lam al yang bertemu salah satu huruf ini wajib izhar. Nah, nahwa qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, al-awwal wal akhir. Maka kita baca al-awwal wal akhir. Wa yusamma hadza al-hukmu, hukum ini disebut dengan izharan qamariyan. Izharnya disebut izhar apa? Izhar qamari. Izhar qamariyan. Izharan qamariyan. Izhar qamari. Qamar itu apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia artinya? Qamar itu apa? Bulan. Seterang bulan. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas. Wa tusammal lamu hina idh laman qamariyah. Nah, lam yang dibaca izhar itu disebut dengan lam qamariyah. Jadi lam yang dibaca izhar tadi disebutnya lam qamariyah. Berarti sebetulnya huruf qamariyah itu ada berapa? Hakikatnya huruf qamariyah ada satu lah. Kok satu? Kenapa satu? Ya lam doang. Inilah huruf qamariyah. Jadi lam yang dibaca izhar namanya lam qamariyah. Kalau yang 14 huruf ini sebetulnya bukan huruf qamariyah, sebetulnya huruf yang ketemu lam qamariyah sebetulnya gitu ya. Jadi huruf ini itu adalah 14 huruf yang terletak setelah huruf qamariyah. Cuma kan kepanjangannya. Kepanjangan enggak? Kepanjangan. 14 huruf yang terletak setelah huruf qamariyah kepanjangan. Maka disingkat. Gimana cara menyingkatnya? Huruf qamariyah. Jadi disebut huruf qamariyah itu majazan. Sebagai majaz aja. Maksudnya huruf yang terletak setelah huruf qamariyah. Jadi nggak apa-apa nyebut ini huruf qamariyah. Cuma kalau kita pahami lebih jauh dia adalah majaz. Kenapa disebutnya lam qamariyah? Lidzuhuriha inda nutqi bi kalimatil qamar. Karena ketika kita menyebut al-qamar, lamnya jelas. Begitu. Makanya disebut lam qamariyah. Begitu. Thumma ghalabat hadhihi tasmiyatu ala kulli ismin yushabibuha fi zuhuriha fi, ya. Maka kemudian nama al-qamar ini
dijatuhkan juga pada huruf-huruf tersebut yang memang mirip dari siapa? Dari si kejelasannya. Dari semua lam yang berada pada ism di sana, pada lam ta'rif di sana yang dibaca dengan jelas, semuanya disebut dengan lam qamariyah. Kenapa? Karena di sini. Ya, karena memiliki keserupaan cara membaca dalam kejelasannya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kaifiyatu adaiha, adapun cara menunaikan, cara membaca lam yang qamariyah yang izhar ini, antun taqallamu nutqan wadihan bayinan, yaitu dengan cara menjelaskan suara huruf lam dengan ucapan yang jelas lagi terang, min ghairi taghyirin fil makhraji, tidak boleh ada perubahan pada makhrajnya, wala naqsin minas sifati, tidak boleh juga berkurang sifat-sifatnya. Wala ghunnata fiha, jangan juga ditambah gunnah, karena kadang ada orang sebagian baca gunnah. Misalnya gimana? Rabbil alamin, kadang-kadang begitu. Wala tukhfa, jangan diikhfakan. Biasanya kalau ketemu nun, kulna, sering dibaca kunna. Mestinya kulna. Wala tudgham, ini juga seringnya kalau ketemu nun, kunna sering dibaca kunna. Wala yufsalu bainaha wa bainal harfil ladzi ba'daha, dan tidak boleh ada jeda. Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak boleh ada jeda. Wala yuqalqalus shawt, dan tidak boleh juga diqalqalahkan suara lamnya. Misalnya bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mantul, enggak boleh. Jangan mantul, ya. Jangan sampai ada pantulan pada lam yang sukun. Begitu. Baik, ada yang tanyakan? Lam qamariyah. Nama lam yang dibaca izhar, lam qamariyah. Nama hukumnya izhar qamari. Hurufnya ada 14. Pertama, maksudnya apa pertama apa? Hurufnya ada 14. Apa hurufnya aja? Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi huruf yang ketemu lam qamariyah salah satu dari 14 huruf. Terkumpul pada kata atau kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Nama lamnya lam apa? Lam qamariyah. Itu termasuk jenis lam ta'rif, lam al. Lam ta'rif yang dibaca izhar namanya lam apa? Lam qamariyah. Izharnya izhar apa? Izhar qamari. Oke, sant. Atsani al-idgham. Hukum yang kedua adalah al-idgham. Tudghamu lamu ta'rifi, lam ta'rif diidghamkan idza waqa'a ba'daha, apabila setelahnya ada ahadu arba'ata asyara harfan ukhra, salah satu dari 14 huruf yang lain sisanya, wahia majmu'atun, yang terkumpul pada perkataan fi qaulihim. Apa aja kalau lam yang kedua? Tib thumma sil, dif dha ni'am, da' adhannin zur syarifan. Maksudnya apa itu? Maksudnya si hurufnya itu huruf pertamanya doang. Tib berarti hurufnya yang mana? To. Summa berarti sa. Sod. Sil berarti sod. Ruhman berarti ro. Tafuz berarti ta. Terus sampai lam. Huruf pertamanya saja. Inilah huruf-huruf yang ketemu lam kedua.
Nahau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qaulihi ta'ala, wattini wazzaitun. Nah disinilah idgham. Wattini wazzaitun. Jadi lamnya nggak dibaca. Kalau ketemu kalau ketemu huruf-huruf yang tibthum masil dan seterusnya, maka lamnya tidak dibaca. Wa yusama hadzal hukmu, dan hukumnya ketika terjadi idgham ini disebut dengan idghaman syamsiyan. Nama idghamnya idgham apa aja? Syamsi. Oke. Wa tusamma lamu hina id, dan lamnya yang diidghamkan itu disebut dengan lam syamsiyah. Syamsiyah. Nama hukumnya idgham syamsi, nama lamnya lam syamsiyah. Jadi lam ta'rif ada berapa lamnya? Ada 2, ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Lam qamariyah itu lam yang dibaca apa? Idhar atau idgham lam qamariyah? Idhar. Lam syamsiyah yang dibaca apa? Idgham. Kenapa disebut lam syamsiyah? Lidhahabiha wa idghamiha, karena hilangnya suara lam dan terjadi idgham padanya fil harfil ladzi ba'daha, menuju huruf setelahnya inda nutqi bi kalimati syams, begitu. Jadi kenapa kemudian disebutnya lam syamsiyah? Karena kita juga mengidghamkan lam ke huruf berikutnya saat membaca kata asyams. Apa artinya syams ya? Syamsun, matahari. Asyams, matahari. Tsumma ghalawat hadhi tasmiyatu ala kulli ismin tudgham fihi lam kadzalik. Kemudian nama syams ini juga dimasukkan kepada seluruh isim yang memang di sana lam ta'rifnya terjadi idgham. Begitu. Jadi nama asyams juga berlaku untuk seluruh lam ta'rif yang diidghamkan. Sebagaimana nama al-qamar juga berlaku untuk seluruh lam ta'rif yang diidharkan. Begitu. Dan yang menarik adalah bahwa lam qamariyah dan lam syamsiyah ini termasuk di antara hukum tajwid yang masih diucapkan sehari-hari oleh orang-orang Arab. Ya kan? Misalnya kita belajar hadhihi al-sayyarah. Belajar bahasa Arab misalnya, hadhihi al-sayyarah. Sayyarah. Pertanyaan, bacanya hadhil sayyarah atau hadhis sayyarah? Hadhis sayyarah. Kenapa hadhis sayyarah? Karena idgham. Kenapa idgham? Karena dia lam syamsiyah. Loh, berarti yang namanya idhar idgham itu ada juga dalam bahasa Arab. Memang seluruh hukum tajwid itu aslinya bahasa Arab. Jadi saya katakan seluruh hukum tajwid, seluruh hukum tajwid hakikatnya adalah bahasa Arab. Hakikatnya adalah bahasa Arab. Jadi idhar, idgham, ikhfa, iqlab itu bahasa Arab. Iya, itu bahasa Arab yang paling fasih, harusnya begitu. Seluruh hukum tajwid hakikatnya adalah bahasa Arab. Apanya bahasa Arab? Pronunciation-nya bahasa Arab. Tahu pronunciation? Pronunciation itu cara mengucapkan. Seperti cara mengucapkan dalam bahasa Inggris, cara mengucapkan dalam bahasa Jepang, cara mengucapkan dalam bahasa Korea. Ada pronunciation masing-masing, ya. Ada pronunciation-nya masing-masing. Jangankan bahasa luar negeri, bahasa kita ada bahasa Sunda misalnya. Ini ada pronunciation-nya. Misalnya kalimat begini. Oke. Ja, baca ja. Cicahem. Itu pronunciation yang fasih. Bisa Sat? Cicahem, coba. Gak bisa cahem ya.
Ya, cahem. Bisa? Cicahem. Ah, bisa tuh, bisa. Orang-orang Betawi bisa nggak? Cicahem. Oh, bisa. Betawinya Betawi Sunda berarti bisa. Bisa. Cicahem. Ya. Orang Jawa susah biasanya. Orang Jawa ke sana susah. Cahem. Cicahem. Nah, itu nggak sesuai pronunciation bahasa Sunda. Dalam bahasa Arab ada pronunciation masing-masing huruf kata kalimat. Diatur dalam ilmu apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu aswat. Inilah ilmu yang ngatur pronunciation bahasa Arab. Bukan ngatur, ilmu yang mempelajari pronunciation bahasa Arab. Bahasa kerennya fonetik bahasa Arab. Ilmu fonetik, aswat itu fonetik. Kalau bahasa Indonesia fonetik. Bahasa Inggris pronunciation, sama aja. Ilmu aswat. Ilmu aswat yang mempelajari suara Al-Quran, aswat Al-Quran, inilah yang disebut tajwid. Jadi ilmu aswat yang mempelajari Al-Quran itu tajwid. Pertanyaannya, Al-Quran dari bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya seluruh kaidah tajwid itu yang ngambilnya dari bahasa Arab juga, dari ilmu aswat juga sebetulnya dia. Jadi ilmu tajwid ini sebetulnya ngambilnya kaidah-kaidahnya dari ilmu aswat juga sebetulnya mah. Cuma sedikit yang tidak benar-benar berasal dari ilmu aswat. Jadi dari seluruh kaidah tajwid aslinya ilmu aswat, ilmu bahasa Arab. Kecuali 3 atau 4 saja. Yang pertama, aturan tentang mad yang lebih dari 2 harokat. Nah, ini dalam ilmu aswat nggak ada aturannya. Mad lebih dari 2 harokat itu nggak ada. Dalam bahasa Arab nggak ada. Madnya ada nggak dalam bahasa Arab? Madnya ada nggak dalam bahasa Arab? Ada madnya dalam bahasa Arab. Tapi berapa harokat aturan dalam bahasa Arab? Nggak ada aturan. Pokoknya kalau tobi'i ya tobi'i aja. Tapi boleh nggak dibaca di luar tobi'i? Ya boleh-boleh aja. Misalnya kita mau manggil Musa. Kalau lagi santai, ya Musa. Tapi kalau lagi marah gimana manggilnya? Ya Musa. Dipanggil nggak nyaut-nyaut ente gitu kan? Ah, berarti dia madnya lebih dari tobi'i. Ada aturannya nggak dalam bahasa Arab? Kapan boleh dibaca lebih dari 2 harokat? Nggak ada. Bebas. Bebas. Nah, ini mad yang lebih dari 2 harokat. Kalau dalam Al-Quran ada aturannya. Yang kedua, kadar gunah. Kadar gunah 2 harokat itu nggak ada dalam bahasa Arab. Gunahnya ada nggak dalam bahasa Arab? Gunahnya ada. Tapi apakah harus ditahan 2 harokat? Enggak. Misalnya kita mau nanya ke teman, min aina anta. Apakah kita mengucapkannya mesti min aina ant? Atau biasa aja min aina ant? Bisa langsung kan? Min aina ant. Enggak perlu ditahan. Kenapa? Karena aturan nahan kadar gunah menjadi 2 harokat hanya untuk Al-Quran. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu saket. Saktah bahasa Indonesianya. Saktah ini enggak ada dalam bahasa Arab. Murni riwayat. Enggak ada orang Arab kalau ngomong tahan napas dulu gitu. Tengah enggak ada gitu. Orang Arab ngomong aja. Enggak ada misalnya karena dia setelah sukun ada hamzah min aina ant, enggak ada. Orang Arab enggak ada sakta-sakta begitu. Enggak ada sakta-sakta. Jadi sakta ini murni riwayat. Ini murni riwayat. Kalau misalnya ditambahin satu lagi, kalau Simon Sweid nambahin satu lagi apa? Masalah irama yang memang dia ini bawaan irama tobi'i. Istilah beliau si tahsin tilawah, irama Al-Qur'an. Maksudnya begini, orang kalau baca Al-Qur'an sedatar-datarnya baca Al-Qur'an itu berirama. Tapi orang ngomong bahasa Arab enggak ada yang pakai irama. Min aina ant? Iya kan? Enggak ada orang kalau nanya ke temennya lagi nanya mau kemana? Dari mana? Min aina anta ya akhi. Enggak ada kan? Temennya jawab, ana minal madrasah.
Wa ila aina anta ya akhi. Gak mungkin, gak ada. Ada orang begitu? Gak ada. Itu irama yang benar-benar khusus buat Al-Quran. Orang yang gak bisa nyanyi sekalipun baca Al-Quran ada iramanya. Orang yang buta nada sekalipun gak ngerti do re mi fa sol la si do. Ngerti do re mi fa sol la si do? Antum ngerti do re mi fa sol la si do gak? Enggak. Tapi baca Al-Quran ada nadanya enggak? Ada. Do, re, mi, fa. Karena ada sebagian orang, Tat. Do, re, mi. Kok kayak sama semua? Apa bedanya? Serius. Banyak orang yang seperti itu. Namanya orang buta nada. Buta nada bukan aib. Enggak masalah. Itu normal. Orang kalau memang enggak punya istilahnya, enggak punya jiwa musikal, ya enggak bisa. Dia akan buta nada. Butuh belajar yang lama. Enggak penting, mendingan belajar akidah fikih daripada belajar nada. Ya begitu kan? Tapi walaupun dia buta nada baca Al-Quran, coba baca Al-Quran, otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Ada iramanya otomatis. Otomatis ada iramanya. Enggak pernah belajar iramanya tuh. Enggak pernah belajar iramanya, otomatis ada. Ya. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak butuh irama buatan. Makanya Syekh Suhaid anti banget kan sama irama buatan itu ya. Haram itu terkata Syekh Suhaid itu ya. Karena nggak belajar irama buatan pun ada irama, atau lebih tepatnya bukan irama sebenarnya. Kalau dalam bahasa musik aslinya itu bukan irama. Cuma orang umum kenalnya irama. Sebenarnya kalau irama itu ketukan ya artinya ya. Aslinya kalau dalam ilmu musik. Jadi kalau kita belajar ilmu musik, yang disebut irama itu ketukan. Kalau yang kalau yang nada pindah naik turun itu sebetulnya namanya bukan irama, lagu namanya. Namanya lagu. Jadi sebetulnya lagu Al-Quran. Makanya bukan irama Al-Quran yang tepat, lagu Al-Quran. Cuma kalau kita bilang lagu Al-Quran malah gak ngerti orang-orang. Taunya irama. Lagu atau melodi, boleh disebut lagu, boleh disebut melodi. Nah melodi itu naik turunnya nada untuk menciptakan harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni itu adalah nada yang disusun secara teratur. Itu namanya harmoni. Nada yang disusun secara teratur sehingga kita bisa menikmati namanya harmoni. Itu unsur musik. Jadi unsur musik itu ada irama, ada melodi, ada harmoni. Begitu. Belajar musik. Saya dulu belajar seni musik. SMA. Belajar seni musik saya. Ya, punya band juga dulu. Manggung di mana-mana. Punya lagu juga, punya album saya dulu. Tapi rekamannya rekaman indie, rekaman sendiri. Satu album. 12 lagu atau 10 lagu saya lupa. Enggak tahu kemana rekamannya itu, MP3-nya. Nagham itu lagu. Nagham itu lagu. Melodi. Nagham itu melodi. Ya. Jadi nagham itu melodi. Sebetulnya. Cuma orang Indonesia biasa seringnya nerjemahinnya irama kan? Karena kita kenalnya lagu itu irama, padahal irama itu ketukan. Irama itu begini nih. Itu irama. Walaupun nadanya sama kan? Nadanya sama enggak? Sama nadanya. Enggak naik turun. Irama tuh. Berirama berarti ketukannya. Atau misalnya ada iramanya kan? Itu namanya irama. Walaupun nadanya enggak naik turun. Irama yang konsisten. Ketukan irama itu. Irama itu ketukan. Makanya bahar disebut irama. Bahar syair. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i. Ada iramanya. Apa iramanya? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun itu irama. Jadi kalau misalnya nanti antum bahasa Arabnya iqa. Bahasa Arabnya apa? Iqa. Kalau misalnya antum lihat istilah iqa di dalam buku-buku bahasa Arab, itu bukan nyanyian, bukan lagu, tapi irama, ketukan. Sehingga ketika misalnya ada iqa di dalam Al-Quran, ada iqa gak dalam Al-Quran? Ya kalau maksudnya iqa, irama, ketukan, ada dalam Al-Quran, ada ketukannya. Antum kalau baca ada ketukannya. Cuma iramanya irama. Kita gak bahas itulah, panjangan itu bahas itu. Kejauhan. Intinya adalah bahwa seluruh kaidah tajwid itu kaidah bahasa Arab. Kecuali 4 poin ini, nggak ada aturannya dalam bahasa Arab. Ya,
Mad lebih dari 2 harokat nggak ada aturan dalam ilmu aswat. Kadar gunah ditahan 2 harokat dalam ilmu aswat nggak ada aturannya. Saktah nggak ada aturan dalam ilmu aswat. Irama Al-Quran juga nggak ada aturan dalam ilmu aswat. Bahkan irama ngomong aja dalam ilmu aswat nggak ada aturannya sebetulnya. Ya orang kalau ngomong ya intonasi murni aja gitu, nggak ada irama harus diketuk sekian, temponya harus sekian, nggak perlu begitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang masuk di lam syamsiyah, lam qamariyah, kemudian di dalam bahasa Arab pun ada lam qamariyah, lam syamsiyah, jangan kaget. Karena aslinya seluruh hukum tajwid itu adalah bahasa Arab. Sehingga begini, kalau misalnya kita pengen mempertahankan bahasa asli Al-Quran dalam percakapan sehari-hari dengan mengamalkan kaidah tajwid, sebetulnya boleh-boleh saja karena itu adalah bahasa yang paling fasih. Cuma memang aneh didengarnya oleh orang-orang Arab. Kenapa aneh dengernya? Sama kayak kita ngomong pakai bahasa formal sehari-hari, aneh nggak? Apakah Anda biasa mendengarkan bahasa yang formal dalam kehidupan Anda sehari-hari? Jangankan dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga atau bersama teman. Ketika saya berbicara seperti ini hari ini sekarang dalam suasana yang lebih formal pun akan terasa asing. Mengapa demikian? Ya kan? Aneh kan? Ngapain ngomong kayak gitu? Sama, kalau misalnya antum ngomong bahasa Arab, pakai bahasa tajwid yang sempurna, pronunciation yang sempurna, orang Arab aneh. Ente lagi baca Quran, gitu. Amin amin gitu orang Arab. Bahkan orang Arab pun begitu. Karena aneh. Jangankan tajwidnya sempurna, pakai bahasa yang kata kalimatnya pilihannya pilihan formal aja udah aneh buat orang Arab sekarang. Mereka daripada nanya min aina anta, when, gitu. Ila aina when, fen. Lebih gampang. When, fen, singkat kan. Apa? Madza? Ya. Madza taqul, madza qulta gitu kan. Orang Arab zaman sekarang apa? Lebih gampang kan? Udah biar gampang. Di. Begitu. Ya kita juga sama bahasa Indonesia. Banyak disingkat-singkat, banyak dipotong-potong. Seperti itu. Ya. Hayya bina. Mari kita pergi, ya kan? Hayya bina nadhhab. Apa orang Arab zaman sekarang? Yallah. Naam, yallah juga. Oke, yallah. Yallah semuanya gitu. Orang Arab sekarang begitu. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengamalkan bahasa Arab dengan sempurna tajwidnya sebetulnya nggak masalah. Tapi asing didengar oleh orang-orang Arab. Kenapa saya membahas masalah ini? Karena ketika kemudian kita belajar atau mengajar, terutama nih buat yang ngajar bahasa Arab, jangan sampai agak alergi dengan tajwid. Kok aneh guru bahasa Arab kok alergi sama tajwid? Misalnya dulu ada murid saya yang cerita, saya diprotes, kenapa? Gara-gara baca dal dikol-kolahkan. Kol-kolah itu bahasa Arab asli, kenapa diprotes gini gimana? Ila aina anta tadhhab? Adhhab ilal masjid. Kenapa pakai kol-kolah? Kata guru bahasa Arabnya begitulah. Itu kan bahasa Arab yang fasih. Kok nanya kenapa pakai kol-kolah, gimana guru bahasa Arab? Termasuk yang sering saya kritik, masih banyak guru bahasa Arab yang mengucapkan hadza menjadi haza. Hadza dibaca haza. Ya kan? Zalika dibaca zalika. Nadzofah, nazofah, nadzoroh, nazoroh. Ya, ini ibarat orang Inggris nggak fasih gitu ngomongnya gitu kan. Nggak enak kan, masa guru bahasa Inggris ngomong pronunciation-nya nggak bagus. Guru bahasa Arab masa pronunciation-nya nggak bagus. Nah, begitu ya. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Demikian. Wa kaifiyatu adaiha, adapun cara menunaikan lam yang idgham, ayyuhdhafa sautal lam hadfan kamilan. Menghapus suara huruf lamnya secara keseluruhan, hilang 100%. Hadfan kamilan itu 100%. Bahasa Arabnya mi'ah fil mi'ah. 100% itu mi'ah fil mi'ah. Wa yuntaqa bil harfi tsani, kemudian mengucapkan huruf yang kedua musyaddada dengan bertasydid. Demikian. Wa qala sahibu Tuhfatul Atfal rahimahullahu taala. Berkata penulis kitab Tuhfatul Atfal rahimahullahu taala mengenai bab ini, beliau mengatakan lilamih al halani qabla ahrufi. Oh, hilang ahrufinya. Wah, ini kayaknya ketutupan nih, ke bawah nih. Ke qabla ahrufi.
qabla ahrufi, hilang. Ditambahin, yang di buku ketambahin. Lilami al-halani qabla ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khafa qimahu thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i tib thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am. Dah, ni'amnya hilang lagi. Dif dha ni'am. Ini kayaknya butuh dikecilin fontnya supaya muncul. Enggak muncul di bawah di sini kayaknya. Ngumpet di sini nih. Da'su adhannin jur syarifan lil karam wala malula. Nah, ini juga yang di buku Tuhfatul Atfal yang baru, enggak tahu saya kok masih malah salah. Harusnya bacanya wala malula, bukan wala malula. Wala malula sammiha qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah. Begitu ya. Jadi bacanya wala malula wala malukhra wala malula sammiha qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah. Ini adalah bab lam al. Contoh dalam Al-Quran, al-awwalu tayyibat, al-bari'u al-thamarat, al-ghafuru al-salihat, al-hayyu al-rahim, al-jabbaru al-tawwab, al-kabiru waladdallin, al-wadudu wal-dhakirin, al-khallaq, an-nur, al-fattah, ad-du'a, al-alim, as-salam. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sisanya sama aja lanjutannya. Tanda bacanya apa di dalam mushaf Madinah? Maka kita akan bisa melihat perbedaan antara Qamariyah dengan Syamsiyah dilihat dari apakah ada tanda sukunnya atau tidak. Kalau ada tanda sukunnya maka dia qamar. Ingat aja sukun seperti, bentuknya seperti apa aja sukunnya? Bulan sabit, ya enggak? Ingat berarti dia bulan, berarti Qamariyah. Kalau tasdid seperti apa? Cahaya matahari. Nah, ya kan? Cahaya matahari kan itu. Iya. Kalau ke anak-anak gitu, kayak matahari yang bersinar terang, begitu ya. Kalau anak-anak seperti bulan, nah gitu anak-anak. Lebih ingat biasanya. Jadi asyams matahari, bulan qamar. Akhta sya'i'ah fi ada'i lam ta'rif. Beberapa kekeliruan yang tersebar luas ketika menunaikan lam ta'rif. Yang pertama, izharu lam syamsiyah, mengizharkan lam syamsiyah. Wa hadza khilaful hukmi li anha tudgham, dan ini menyelisih hukum padahal seharusnya idgham. Idghamu lamil qamariyah, sebaliknya mengidghamkan lam qamariyah, wasabu fi hal izhar. Tatwilu zamanil lamil qamariyah, memanjangkan zaman lam qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, panjangan. Ya, ziyadatan ala qadriha tabi'id, di menambah kadar tabiatnya. Qalqalatu sautil lamil qamariyah, mengqalqalahkan suara lam qamariyah. Al-ajalatu fi nutqi bil harfil musyaddad ba'da lam syamsiyah, buru-buru mengucapkan huruf bertasydid setelah lam syamsiyah. Misalnya apa? Misalnya adalah kalimat at-tawwab, jangan dibaca at-tawwab, atau dalam salat tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hati-hati lagi sholat. Masih banyak orang yang baca tahiyatnya. Ja, baca tahiyat itu kayak gimana, Ja? Jangan sampai baca begini nih. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bisa batal itu sholatnya ya. Gimana bacanya coba? Nah, begitu bacanya ya. Hati-hati. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Jangan buru-buru. Assalamu alaikum warahmatullah. Jangan buru-buru. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, bahaya ini. Harusnya assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, bahaya. Lagi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, bahaya. Bahaya. Hati-hati.
tatwilu zamanil harfil musyaddad ba'da lamit ta'rif hatta yatawalladu sautun zaid. Atau malah memanjangkan huruf bertasydid sampai kepanjangan. Misalnya kayak gimana? Walad paling sering di dot. Walad jangan ngapain ya? Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Masih banyak orang yang baca begitu. Gak usah panjang-panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah satu harokat aja. Waladdallin. Enggak perlu enggak perlu begitu. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir isbah harokat ma qabla harfi sakin, ini sudah sering disampaikan. Al mil itu contoh isbah harokat. Fi soal apakah ditanyakan? Dipersilakan. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Maju ke bagian yang kedua. Lamul fi'al. Lamul fi'al. Lamul fi'al di sini jangan diartikan dengan lam fi'il dalam nahwu. Tahu ya, yang pernah belajar nahwu, lam fi'il. Yang namanya lam fi'il itu adalah lam yang terdapat pada fi'il. Fi'il itu ada 3 hurufnya. Fa, ain, lam. Ini namanya fa fi'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Bukan lam fi'il ini maksudnya. Bukan ini, jangan gabungkan maknanya ini. Lam fi'il di sini hiya lamus sakinatul lati taqa fil fi'li, yaitu lam yang terdapat pada fi'il. Lam sukun yang terdapat pada fi'il. Sawaun kana madhiyan, seperti sama saja mau dia ini fi'ilnya fi'il madhi seperti apa? Seperti kata iltaqa fi'il madhi ini. Au mudhari'an atau mudhari'an seperti yaltaqiyan. Au amrun atau amr seperti qul. Nah ini, coba yang nggak pernah belajar bahasa Arab, gimana cara ngejelasin ini? Gimana? Apa itu fi'il madhi, mudhari, amr? Ayo lu, nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Makanya saya bilang guru ngaji wajib belajar bahasa Arab. Fi'il itu gampangnya, saya katakan gampangnya ya. Gampangnya itu kata kerja. Gampangnya itu terjemahan gampang, bukan terjemahan asli. Bukan terjemahan asli. Gampangnya disebut kata kerja lah, biar gampang. Gitu. Jadi fi'il itu kata kerja gampangnya. Nah dalam bahasa Arab, fi'il terbagi 3. Ada yang namanya fi'ilul madhi. Fi'il madhi. Ada namanya fi'il mudhari'. Ada yang namanya fi'il amr. Amr. Oh, tutup. Fi'il madhi, mudhari' dan amr. Begitu. Madhi itu apa? Madhi itu kata kerja kalau gampang, saya katakan gampangnya. Apa gampangnya? Fi'il madhi adalah fi'il, gampangnya itu adalah fi'il kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Al-fi'lul madhi atau fi'lun madin. Berarti enggak pakai ini harusnya, enggak pakai apa namanya? Enggak pakai ya ya. Kalau nakiroh ya. Ya enggak? Nakiroh enggak pakai ya kan? Ya. Gini. Taib.
Fi'lun madhi. Ini gampangnya kata kerja lampau. Masa lalu, telah, sudah. Bahasa Inggrisnya past tense. Mudhari' ini kata kerja sekarang atau akan datang. Present tense atau present continuous tense atau present future tense, sama aja. Sekarang yang akan datang. Present tense, present continuous tense atau future tense, sama aja. Mudhari'. Cuma biasa kalau future pakai sin atau saufa. Amar ini perintah, kata kerja perintah. Ini saya terjemahan gampang ya, bukan terjemahan asli ya. Fi'lun amr, perintah. Nah, yang disebut lam fi'il, mau lam fi'il terdapat pada madin, mudhari', amr sama aja. Contohnya apa tadi? Nah, ini contohnya. Iltaqo itu fi'il madhi. Iltaqo itu fi'il madhi. Iltaqo yaltaqi. Taunya gimana saat itu madi atau mudhari'? Ya kalau orang yang udah belajar bahasa Arab udah otomatis tuh udah tahu. Ya, enggak ada huruf mudhara'ah misalnya di sini. Apa itu huruf mudhara'ah? Apalagi panjang lagi ntar kan ya. Panjang lagi. Ya, yaltaqiyan ada huruf mudhara'ahnya kelihatan ya. Ya kan? Yaltaqiyan. Kemudian amr kul. Cirinya amr salah satunya adalah sukun belakangnya. Kul. Begitu. Dari kata qala yaqulu kul. Qala yaqulu kul. Begitu. Nah, ini semuanya ada lam. Lam sukun, lam sukun, lam sukun. Begitu. Ini disebut semuanya lam fi'il. Hukumnya beda dengan lam ta'rif. Kalau lam ta'rif itu ada qamariyah, ada samsiyah. Di sini nggak ada qamariyah samsiyah. Di sini nggak ada qamariyah samsiyah. Walilamil fi'li hukman. Lam fi'il itu punya dua hukum. Al-hukmul awwalul idgham. Hukum yang pertama adalah idgham. Kapan idghamnya? Fatudghamu lamul fi'li idza ata ba'daha lamun aw ra. Jadi lam fi'il itu idghamnya cuma kalau ketemu lam dan ra doang. Begitu. Nahwa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi adkhilni, atau wa yaj'al lakum. Udah, cuma dua. Cuma dua doang. Artinya selain ketemu lam dan ra maka dia mesti dibaca izhar. Nah, ini beda dengan lam ta'rif. Kalau lam ta'rif idghamnya ketemu 14. Izharnya ketemu 14. Di sini idghamnya cuma ketemu 2. Sisanya izhar. Jadi beda hukum. Makanya jangan heran kalau misalnya tadi kita melihat iltaqo, kenapa kok dia dibaca izhar padahal ketemu ta. Ya. Kenapa iltaqo dibaca izhar padahal ketemu ta? Karena dia bukan lam ta'rif. Bukan lam ta'rif. Bukan lam al. Tapi kalau at-taqwa dia lam al. Makanya at-taqwa dibaca idgham. At-taqwa. Tuh, beda kan? Hurufnya mirip. Alif lam ta qaf. Alif lam ta qaf. Tapi beda hukum karena dia beda. Di sini ism lam ta'rif, di sini fi'il, lam fi'il. Sehingga kalau misalnya kita paham ini gampang. Ketika misalnya ada yang bertanya murid-murid kita, Ustadzah, kenapa kemudian di sini izhar, di sini idgham? Oh, ini lamnya lam fi'il, ini lamnya lam al. Apa itu lam fi'il, lam al? Lam fi'il itu lam yang terdapat pada kata kerja. Lam al itu lam yang terdapat pada alif lam. Oh, ini bukan alif lam, bukan. Ngerti dia. Udah sampai di situ aja. Kalau mau tahu lebih lanjut, belajar bahasa Arab. Begitu, ya. Jadi paham, gampang. Wa kaifiyatu adaiha, adapun cara menunaikan lam yang idgham ini, ayuhdhafa sautul lami hadfan kamilan. Menghapus seluruh suara lam 100% wa yuntaqa bil harfi tsani musyaddada min ghairi gunnah. Kemudian huruf berikutnya mesti dibaca bertasydid tanpa gunnah.
Seperti itu. Allahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani al-idhar. Hukum yang kedua adalah idhar. Fatudharu lamul fi'li idza ata ba'da adul hurufi al-baqiyah. Maka seluruh lam fi'il diidharkan ketika bertemu huruf selain lam dan ra, sisanya. Wahya sittatun wa ishrun, yang jumlahnya ada 26 harfan. Siwal lami war ra, kecuali lam dan ra. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul na'am, atau iltaqa, atau qul siru, dan selainnya. Wa kaifiyatu adaiha, cara mengucapkan lam yang izhar ini, antun taqa lamun nutqan wadihan bayinan, maka lamnya diucapkan dengan jelas dan terang tanpa mengubah makhraj, ini sama kalimatnya ya, tanpa dikurangi sifatnya, tanpa ada gunah di dalamnya, tanpa diikhfakan, tanpa diidghamkan, dan tanpa memisahkan dengan jeda antara huruf lam dengan huruf setelahnya, serta yuqalqalu. Kenapa sih saya banyak salah ngasih harokat ini ya? Yuqlaqalu, tadi di atas sudah benar. Yuqalqalu. Yuqalqalu. Begitu. As-saut, jangan mengqalqal. Jelas insyaallah. Berkata penulis kitab Tuhfatul Atfal rahimahullahu ta'ala, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Kata Imam Al-Jamzuri, dan idharkanlah lam fi'il secara mutlak seperti pada kata qul na'am wa qulna, waltaqonya hilang lagi. Waltaqa. Wa qulna waltaqa. Wa qulna waltaqa. Hilang tadi. Wal muradu biqaulihi mutlaqo, maksud dari kata mutlak di sini adalah sama saja mau dia di fi'il madhi, mudhari au amron. Walam yadhkurin nazim al-idgham liqillatihi. Terus kenapa di nazam ini enggak disebut idgham? Karena idgham tidak disebutkan di sini disebabkan sedikit terjadinya di dalam Al-Qur'an. Jadi sedikit, lebih banyak izharnya. Jadi secara umum lam fi'il itu diizharkan. Begitu. Wallahu a'lam. Contoh di dalam Al-Qur'an, wa yaj'al lakum wa qur rabbi adkhilni faqur rabbukum dzu rahmah. Yang izhar, qul sadaqallah, qul sadaqallah, wa qulna min ba'dih marajal bahraini yaltaqiyan. Tanda bacanya sama seperti yang tadi, bahwa ketika dia idhar ada tanda kepala kha tanpa titik. Ketika dia idgham maka di atas tidak ada kepala kha, di atas lamnya, setelah lamnya ada tasydid. Begitu. Nah, di mushaf Indonesia itu selalu ada sukun, mau yang idhar mau yang idgham. Di sini tuh selalu ada sukun. Idhar ada sukun, idgham pun ada sukun. Nah, itu bedanya. Tadi yang lam ta'rif mushaf Indonesianya ada enggak? Oh, belum ya. Kurang berarti di sini mushaf Indonesia. Tanda baca mushaf Indonesia. Tanda baca MSI untuk lam ta'rif. Akhto syai'ah, beberapa kekeliruan saat membaca lam lam fi'il. Izharul lamil mudghamah, mengizharkan lam yang mestinya idgham. Misalnya apa? Misalnya kalimat qul rabbi dibaca qul rabbi, keliru. Atau idghamul lamil mudharah, sebaliknya. Ya, mengidghamkan lam yang idhar, qul sadaqallah dibaca qus sadaqallah misalnya. Qulna dibaca kunna. Tatwilu, memanjangkan zamanil lamil mudharah, memanjangkan kadar lam yang izhar.
qul sadaqallah, qul huwallah, dan seterusnya. Qalqalatu sautil lamil mudhara, mengidharkan suara lam yang idhar. Qul a'udzu birabbil, idhar. Banyak ya. Al-ajalatu fi nutqi birhal fil musyaddad. Buru-buru mengucapkan huruf bertasydid. Ya, qur rabbi, jangan dibaca qur rabbi, ar-rahman bukan ar-rahman. Tatwilu zamanil harfil musyaddad, memanjangkan huruf tasydid berlebihan. Misalnya tadi qur rabbi wa yaj'al lakum, enggak perlu begitu. Isbah harakat ini sudah sering dibahas sebelum huruf yang sukunnya. Ini adalah beberapa persoalan dalam lam fi'il. Ada yang tanyakan lam fi'il? Disilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Al-faslu tsalits lamul harf. Lam harf. Lamul harfi, apa sih yang disebut lam harf itu? Lam harf adalah lam sukun allati taqa fil harf. Lam sukun yang terdapat dalam harf. Harf itu apa sih? Harf itu apa? Harf itu huruf. Dalam bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan huruf. Kata tapi huruf. Dalam bahasa Arab itu ada kata tapi disebutnya huruf. Dalam bahasa Arab kata itu ada 3. Isam, fi'il, huruf. Ini maksudnya. Kata tapi disebutnya huruf. Terus lam harf apa? Lam huruf, lam harf itu lam yang terdapat pada huruf. Cuma ada 2 doang. Lam hal wa dzalika fi kalimatai hal dan bal. Makanya dalam sebagian kitab qiraat atau tajwid disebutnya babnya itu namanya bab lam hal wa bal. Lam hal wa lam bal, biasanya begitu. Kenapa? Karena lam ini cuma ada pada hal dan bal. Yang mana sih lam hal dan lam bal? Ya itu lam yang sukunnya. Jadi yang disebut lam hal adalah si lam ini nih, ini namanya lam hal nih. Begitu. Yang disebut lam bal yang mana? Ya itu lam yang ada setelah ba, ini namanya lam bal. Begitu. Ya, lam hal dan lam bal. Wala yujadu ghairuhuma fil Qur'anil Karim, dan tidak ada selain dari keduanya di dalam Al-Qur'an. Wal lamil harfi hukman, dan hukum lam harf ada 2 sebagaimana lam fi'il. Jadi lam harf hukumnya sama dengan lam fi'il sebetulnya. Al hukmul awal, kok ini jadi tanwin? Kenapa tanwin ini? Al-hukmul awal. Katamin harusnya. Domah itu, domah biasa. Al-hukmul awalu al-idgham, yaitu al-idgham. Fatudghamu lamul harfi idza ata ba'daha lamun aw ra. Maka lam huruf diidghamkan apabila setelahnya terdapat huruf lam atau ra. Contoh, halak atau barrabbukum, begitu. Wa kaifiyatu adaiha, dan cara mengucapkannya, cara menunaikannya adalah ayyuhdhafa sautul lami, dengan cara menghapus suara huruf lam hadfan kamilan, menghapus 100%, wa yuntaqa bil harfi tsani musyaddadan min ghairi gunnah. Kemudian mengucapkan huruf bertasydid tanpa disertai gunnah. Gampang kan? Halak barrabbukum, begitu. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua al-izhar. Fatudharu lamil harfi, maka lam harf diizharkan idza ata ba'daha ahadul hurufi al-baqiyah, ketika bertemu dengan sisa hurufnya yang itu terdapat pada 26 huruf, wahya sittatun wa ishruna harfan. Siwal lami wa ra, selain lam dan ra, nahwa qouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di sini hal fi dzalik, atau bal sawwalat, izhar, lamnya dibaca izhar. Wa kaifiyatu adaiha, cara menunaikan lam yang izhar sama saja dengan lam sebelumnya.
antun taqal lamun nutqan wadihan bainan seterusnya. Ini sama saja, terjemahannya sama seperti yang tadi. Gak perlu dibaca ulang. Yuqlaqalu. Ini salah lagi. Yuqalqalu. Kenapa? Tangan lagi kenapa ini? Malah di yuqalqalu. Antum pernah ngetik dikasih harokat? Ngetik harokat pernah? Dalam laptop atau komputer? Susah. Harokat itu susah saja. Ngetik harokat itu susah. Sering keliru. Amsilatul lamil harfi minal Qur'anil Karim. Beberapa contoh. Yang idgham. Hallaka ila an tazakka. Tanda baca pun sama kan? Balla tukrimunal yatim. Bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Bal rabbukum. Ya, enggak dibaca bal rabbukum. Yang izhar. Qul hal nunabbiukum. Ini mimnya masih belum diubah ini saya. Sukunnya masih sukun tulisan biasa ini, sukun maghrib. Harusnya sukun. Qul hal nunabbiukum bal sawwalat lakum anfusukum bal ya. Hal thuwibal kuffar. Hal jelas. Hal thu balsa hal thu balsa begitu. Jelas. Qul hal yang idgham halak balla barra. Hal di dalam Al-Qur'an enggak pernah ketemu ro. Hal di dalam Al-Qur'an enggak pernah ketemu ro. Makanya contohnya enggak ada halak. Hal ketemu ro itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Kalau dalam sehari-hari ada harra'aitum. Harra'aita. Harra'aital husna. Harra'aita. Tanbih peringatan. Ada peringatannya di sini. La tudghamu lamubal. Lambal tidak diidghamkan. Idza quri'at bisa kalau dibaca dengan saktah. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Dan hal tersebut ada pada firman Allah Subhanahu wa taala kalla bal rana. Maka di sini fatuzharul lam liwujubi saqat 'alaiha. Maka wajib hukumnya mengizharkan lam karena memang sakatnya sakat wajib. Fi riwayati Hafsin an Asimin min tariqi Syatibiyah. Begitu. Jadi di sini disebutnya saktah wajib. Kenapa disebut saktah wajib? Karena cara wasolnya hanya ada satu, saktah saja. Boleh nggak kalau wakaf di bal? Secara makna nggak bisa wakaf di bal. Yang boleh wakaf di kala. Tapi kalau nggak sengaja wakaf di bal ya nggak apa-apa. Kalla bal, misalnya. Terus ulangnya dari mana? Minimal dari bal. Bal nggak selesai. Ya mau nggak mau wasal. Bal rana ala qulubihim. Saya ulangi. Kalla bal rana ala qulubihim. Sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Mulahadhah. Pelajaran tambahan. Fi riwayati Hafsin an Asimin min tariqi Syatibiyah. Dalam riwayat Hafs dari Imam Asim dalam jalur Syatibiyah. Arba'u saktatin wajibah. Terdapat 4 saktah wajib. Wahya fi qouli ta'ala, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila man raqa. Atau misalnya ketika iwaja wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kita sudah bahas juga. Kalla bal rana. Dan yang keempat, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ini semuanya wajib sakat. Kalau apa? Wasol. Fayajibu saktu fi hadhil mawadi. Maka seluruh tempat-tempat ini wajib saktah hukumnya halal wasli. Saat wasol. Catatan penting, halal wasli. Wa ammal waqfu 'alaiha litanafusi. Adapun kalau memang pengen wakaf buat bernapas,
fayajuzu fi masoha makna indal waqaf. Maka boleh-boleh saja kita mau wakaf selama maknanya sah ketika kita wakaf di sana. Jadi kalau maknanya sudah oke, nggak masalah. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iwaja, ini udah oke maknanya. Min suratil kahf wa qaulihi marqadina. Marqadina juga sudah sahih. Min surati yasin. Udah sahih itu dua-duanya tuh. Wa amma ma la yasihu makna, tapi kalau maknanya enggak sahih indal waqaf saat waqaf, kama fi qaulihi ta'ala wa qila man raqa wa qaulihi kalabal rana. Kalau memang maknanya itu belum tuntas, belum benar saat waqaf, seperti misalnya qila man kalabal fala yajuzu fiha illal waslu ma'as sakti, maka tidak diperbolehkan di sana kecuali wasal saja disertai sakta dunal waqfi. Jelas ya, jadi ya di sini ya. Berarti dari 4 saktah wajib itu, yang 2 boleh wakaf, boleh wasol, yang 2 enggak boleh wakaf, hanya wasol saja dengan saktah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai bab lam. Silakan kalau ditanyakan. Bab lam dan ada pelajaran tambahan saktah. Walhamdulillah. Cukup jelas? Silakan. Nagham. Nagham yang 7 atau maqam yang 7 yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-maqamat al-musiqiyah. Al-maqamat al-musiqiyah. Al-musiqiyah. Musik itu apa artinya? Musik itu. Musik apa artinya? Musik itu artinya adalah seni suara. Jangan artikan alat musik. Dalam bahasa Arab, musik itu enggak mesti alat musik. Musik itu artinya adalah seni suara. Seni suara. Al-maqamat, makom-makom. Maksudnya makom-makom itu apa? Tangga-tangga nada. Tangga-tangga nada dalam seni suara. Jadi ini, tangga-tangga nada. Kenapa kok tangga-tangga nada banyak? Tangga-tangga nada. Kok bisa banyak tangga-tangga nada? Karena dalam seni musik atau seni suara Arab, tangga nada itu enggak satu. Kita kenal tangga nada cuma satu kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dengan nada mayor dari C. Ya enggak? Dari C. Jadi kalau misalnya antum tahu, do itu sama dengan C. Asalnya kan? Re, di, D. Do, re, mi di, E. Betul, E bukan? Do, re, mi, fa, F. C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Gak ada H. C, D, E, F, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Udah, balik lagi ke C. C, D, E, F, G, A, B. C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B, 1. B ke C, B ke C setengah. Kayak gitu. Naiknya itu begitu, naiknya itu 1. Jadi C ke D itu naiknya harus 1. D ke E naiknya harus 1. Tapi E ke F naiknya harus setengah suaranya. Ini aturan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam bahasa Arab, bukan seni, afwan, saya agak keliru tadi. Bukan seni musik Arab aslinya. Seni musik Persia ini aslinya. Jadi asalnya dari Persia. Asalnya dari Persia. Makomat musiknya itu asalnya dari Persia, bukan dari Arab. Dalam seni musik Persia, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya bisa berubah naik nadanya, Zat. Ini kan 1 1 setengah, 1 1 1 1 baru setengah. Nah, ternyata dalam seni musik Persia itu naiknya bisa beda. Misal,
saya searching. Saya nggak hafal. Saya nggak belajar musik Persia soalnya. Kita lihat bayat. Kita lihat bayat. Bayat, maqam, maqamul bayat biasanya gitu. Maqam bayat. Dan tangga nada maqam al-bayat misalnya. Maqamul bayat, tangga nadanya maqam bayat itu adalah mana? Tangga nadanya maqam bayat itu. Adanya di mana sih? Aduh. Pakai ini lagi pakai not balok, saya nggak ngerti not balok Not balok, saya ngerti not balok. Gak bisa bacanya saya. Gak ngerti not balok saya. Gak ngerti not balok saya. Mana yang tulisan, ada yang tulisan gak sih? Supaya gampang jelasinnya gitu. Doknya di mana sih ini doknya? Re bimol. Re si. Maqamul bayat itu ternyata yang beda ini mana nih? Do re do re kok sana ya, re do si la sol fa, berarti yang beda di si. Nah di si di mana sih? Do re mi fa sol la si. Nah di sini ini kan B ya, ini B ya, ini tuh. Nah do re mi fa sol la si do yang kita kenal ini sebetulnya adalah makom. Kalau dalam Persia makom apa ini? Bukan bayat ini. Do re mi fa sol la si do yang normal yang kita kenal sekarang. Makom jiharkah? Atau ajam? Ada do re mi fa sol la si do yang kita kenal. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran pakai makom ajam atau jiharkah, nadanya ngikutin ini. Jangan ada yang lebih rendah, jangan ada yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita pakai bayat, maka si-nya sama di yang beda itu di do-nya dia mana do-nya? Do-nya sama, re-nya sama, si-nya berarti si-nya dia naik satu nada. Oh, si-nya turun apa naik satu nada? Turun satu nada berarti ya. Turun satu nada, setengah nada, turun setengah nada. Jadi dia di bes, bemol, di bemol, begitu. Jadi do re mi fa sol la, kan la si ini la si, gitu. Turun setengah. Bukan la si tapi la si, nah gitu, turun setengah. Jadi si-nya itu di bawahnya, di atas la, di atas si yang jiharkah. Itu. Jadi dalam makomat itu seperti itu. Kemudian beda laginya di mi. Mi-nya dia pakai mi bimol atau pakai kres atau bimol sih? Do re mi fa mi do re do si la sol fa mi re do re mi. Mi-nya di B kres. Do re mi. Oh, tangga nadanya pun beda. Kalau misalnya ajam atau jiharka dimulai dari C, dia dimulainya dari B. Begitu bedanya tuh. Jadi turun sedikit dari B, dia mulainya bukan dari C. Jadi kalau antum pengen baca bayat, maka antum harus mulai dari B. Begitu. Memang begitu, Ustaz. Kalau antum belajar maqamat begitu aslinya. Nahawan, kita lihat nahawan, ganti lagi. Nahawan, maqam nahawan. Maqam nahawan terkenal gara-gara Misy Rasid ya. Maqam nahawan. Nahawan dimulainya dari do re mi fa sol la si do, dari B juga. B apa ini? Dari B juga, cuma B-nya oh iya, betul B. Do re mi fa sol la si do. Nahawan itu susunannya beda lagi. Oh, nahawan dari F, bukan dari B. Nahawan dari F. Kok berarti sama dengan ajam gitu. Ajam dari F juga kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ajam itu do re mi, nah di sini nahawan mi-nya turun lagi satu, turun setengah, mi-nya turun setengah. Jadi sama dari F, ajam itu dari F. Ini kalau misalnya jiharkah itu dari C, kalau dia dari F, itu bedanya kayak gitu, Set. Nahawan dari F, nahawan dari F. F berarti do-nya di F, kemudian dia F G, do re mi C D E. Nahawan C D E. Oh enggak, tetap dari C nahawan. Berarti benar sini. Susunannya sama kayak gini.
Cuma bedanya di mi-nya itu di oreknya yang beda. Merah apa misalnya? Kok beda ini keterangannya? Dua-dua nahawan. Do, re, mi. Do, si, la. Berarti la-nya yang beda. Berarti la-nya nih. La itu. La-nya dia di G berarti. G setengah. Di sini. Ya kayak gitulah intinya begitu. Kayak gitu intinya. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan ya. Ada enggak sahabat yang ngurusin masalah ini? Enggak ada. Ada enggak tabi'in yang ngurusin masalah ini? Enggak ada. Baru adanya di zaman tabi'ut tabi'in. Jadi baru adanya di zaman tabi'ut tabi'in. Pengembangan 7 makom. Apa 7 makom ada berapa? 7 makom? Itu makom dasar. Makom dasar 7. Suni'a bisihrik. Suni'a bisihrik. Disingkatnya gitu biasanya. Apa aja? Soba, nahawan. Ini 7 nada dasar. Ajam, bayat, sika, hijaz, rast, dan kurd. Kurd itu nada tingginya nahawan. Kemudian kembang lagi ada jiharkah, nada tinggi dari ajam. Kemudian lagi bayati, kurdi. Bayati apa segala macam, kembang. Asalnya 7. 7 makom ini, 7 tangga-tangga nada ini adalah variasi yang diciptakan oleh orang-orang. Dalam rangka apa? Semuanya dalam rangka nyanyi. Aslinya ini nyanyian. Soba misalnya. Soba itu menggambarkan sesuatu yang apa istilahnya ya? Khusyuk. Soba itu khusyuk. Jadi kalau misalnya lagu-lagu yang isinya doa, lagu-lagu yang isinya itu ketundukan, biasanya pakai soba mereka. Nahawan itu apa istilahnya? Mirip soba, cuma dia lebih santai. Nahawan. Ajam itu bahagia. Ajam jiharka itu bahagia. Bayat itu apa itu? Mereka itu begitu. Jadi ini baru adanya di zaman tabi'un tabi'in. Makanya sampai sekarang saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan Nabi dulu baca pakai jiharka. Enggak ada dalilnya, enggak ada riwayatnya. Bahkan jiharka itu termasuk baru dia. Pada awal mulanya enggak ada jiharka, adanya ajam. Ajam itu dari C ya, berarti jiharka itu dari F. Naik dia, lebih tinggi. Begitu, bedanya itu. Enggak ada riwayatnya. Kenapa? Karena ini justru baru berkembang di zaman tabi'ut tabi'in. Gimana caranya Nabi tahu? Enggak ada. Rekamannya enggak ada, sahabat juga enggak pernah menceritakan, tabi'ut tabi'in juga enggak, tabi'in aja enggak pernah menceritakan. Baru di zaman tabi'ut tabi'in berkembang ilmu lagu. Awalnya apa? Awalnya adalah untuk melakukan syair-syair. Jadi syair-syair yang misalnya syair-syair isinya doa, oh ini mah cocoknya pakai makom ini. Bukan untuk Al-Quran asalnya. Cuma lama-kelamaan kayaknya enak juga buat Al-Quran. Terus makom yang 7 ini dari mana? Nah, menurut penelitian para ahli musik di zaman dulu, makom yang 7 ini sebetulnya diambil dari tabiat orang-orang. Kok bisa jadi ada 7? Ternyata mereka meneliti setiap orang itu punya karakter masing-masing. Oh ini mah karakternya soba, ini mah karakternya kurd, ini mah karakternya sika, begitu. Jadi dari 7 nada ini pun, 7 tingkatan nada ini pun diambil dari suara orang asalnya. Katanya begitu. Wallah. Yang pasti ini bukan bahasa Arab ini. Nahawan, bukan bahasa Arab. Apa? Sika, Hijaz aja paling bahasa Arab. Ini bahasa Persia semuanya. Soba, Bayati, bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Jadi ini adalah kebudayaan Persia yang diekspor ke Arab, terutama ketika Persia masuk Islam. Orang-orang Persia senang nyanyi, orang-orang Arab lagi baca Quran, kayaknya enak baca Al-Quran pakai ini. Kalau kita lagi yang ayat-ayatnya bahagia, oh pakai ajam. Ayat-ayatnya serem pakai soba, misalnya begitu.
Ayat-ayat yang syahdu pakai nahawan atau bayati. Tapi gitu misalnya. Kayak gitu asal muasalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bukan dari kitab ini. Pokoknya orang-orang yang belajar makomat nyingkatnya begitu. Suni abis sihrika. Para musiki. Orang-orang musiki atau musiko istilahnya. Para musiko. Itu mereka biasanya menyingkatnya suni abis sihrika. Bukan dari kitab. Ini nggak ada di kitab. Saya ngomong ini bukan dari kitab sebenarnya. Dari guru makomat. Dari orang-orang guru makomat. Ada tutorial makomat yang mereka kan ya, cari ada a'udzubillah gitu kan langsung kayak gitu. Orang yang buta nada susah gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini belajar lagu. Jadi kalau kita belajar makomat itu belajar nyanyi aslinya. Kalau belajar nada, misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus naiknya kemana? Bismillah, bisa. Bismillah. Nggak mungkin kan jadi Bismillah, nggak nyambung. Nadanya nggak nyambung. Kayak gitu. Belajar nada. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma saya juga termasuk yang nggak jago mengolah melodi dan nada. Fals saya, fals. Cuma ngerti, nggak buta nada. Kalau pakai alat musik bisa, pakai suara nggak bisa. Begitu. Pakai alat musik bisa. Dulu kan bisa main alat musik, sekarang tinggal. Mengamalkan dalam masukan bagaimana? Itu para ulama beda pendapat. Syekh Aiman Suwaid dan kawan-kawan beliau menganggapnya haram. Ulama-ulama Mesir menganggapnya mubah, yang penting nggak bertentangan dengan tajwid. Sebagian ulama bilang makruh. Beda-beda. Kalau saya pribadi nggak perlu menyengaja sih. Karena kalau menyengaja itu malah repot. Ngikutin sengaja itu malah repot. Malah repot kita ngikutin. Kalau saya pribadi malah repot gitu. Jangankan ngikutin nada-nada, ngikutin orang aja. Misalnya ngikutin, harus mirip Syekh Syarasir 100%. Wah, repot. Baca aja apa enaknya sih udah. Sesuai dengan makna itu lebih enak. Malah kalau misalnya kita merungi makna, nada itu ngikutin. Seperti misalnya kita baca ayat misalnya gitu ya. Yang jelas komunikasinya gitu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dijelasin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Jadi ngobrolnya itu jelas. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Rendahin kan? Ya karena maknanya begitu. Wal amru yauma idzil lillah. Selesai. Kalau misalnya yang lain misalnya, alam nashrah laka sadrak. Ya udah, karena kenapa iramanya begitu? Kenapa nadanya begitu? Ya karena lagi ada pertanyaan kan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beda kalau misalnya bukan ada pertanyaan, pernyataan. Wadduha, bukan wadduha. Nggak nyambung. Kayak lagi nanya soalnya kalau gitu. Ya gitu kan. Wadduha wallaili idza saja. Begitu. Jadi ya disesuaikan aja dengan, kalau saya sesuaikan aja udah, kalau kita paham makna mah enak. Begitu. Justru kalau misalnya ngikutin kayak gini, wah repot. Repot sendiri nanti kita. Kalau kita nyesuaiin makna mah otomatis kayak kita ngobrol sekarang. Antum mikir nggak? Kalau mau nanya itu, mau kemana? Mikir nggak? Mau kemana? Gitu. Mau kemana? Gitu. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Otomatis keluar kan?
Sama baca Quran, kalau kita paham makna, itu apa melodi lagu otomatis keluar. Dah, otomatis keluar. Insya Allah otomatis keluar. Nggak perlu dipikirin. Sama kayak hafalan Quran nggak dipikirin kan? Justru kalau mikir malah lupa. Ya, setoran hafalan kalau mikir itu malah lupa. Saya kalau setoran hafalan dengan merem, nggak mikir, pakai intuisi. Karena kalau mikir malah lupa. Kecuali kalau setoran jamak kan harus mikir. Setoran jamak karena setoran jamak habis ini jamak apa? Jadi jamak apa nih? Harus mikir. Tapi kalau setoran satu riwayat mah nggak usah mikir. Cuma memang kalau nggak mikir, kadang-kadang kalau udah mentok tengah, apa ya udah hilang. Karena nggak mikir. Tapi enak begitu dari sisi lagu keluar aja dah, otomatis keluar. Begitu ya. Jadi kalau lagu mah udahlah, nggak usah ngikutin beginian. Kalau saya pribadi milih nggak usah ngikutin beginian, capek, ribet sendiri. Harus naik, harus turun. Minimal kan ada latihan. Nada yang pertama naik, gitu kan. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malah gak sesuai sama makna nantinya. Misalnya ayat terakhirnya pertanyaan, kan nggak mungkin direndahin. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Nggak nyambung, nggak enak. Secara makna nggak enak. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tegasin, karena masih sungguh pertanyaan. Jangan hakimin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kan sebetulnya kalau lagi nanya gitu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ditutup, tapi ditutupnya tuh dalam pertanyaan gitu. Begitu. Jadi jangan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ini seakan-akan kisah selesai. Enggak, itu lagi masih nanya. Enggak cocok. Ya sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak nyambung, masih nanya ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan alam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, wa arsala boleh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ikutin itu aja, nggak usah ngikutin naik nada turun. Ngikutin makna aja, ngikutin makna. Lebih enak ngikutin makna. Ya. Kalau ngikutin irama nggak sesuai sama makna malah nggak enak. Giliran nanya misalnya malah turun, pernyataan malah naik, nggak enak. Gitu. Ikutin makna aja. Termasuk kalau misalnya perkataan-perkataan orang kafir, ya itu misalnya direndahkan. Seperti misalnya wa qalu ittakhadallahu walada subhanak. Begitu. Jangan wa qalu ittakhadallahu walada subhanak. Enggak enak, secara makna enggak pas. Begitu ya. Pokoknya mau ngikutin makna aja, enggak usah ngikutin inilah. Ribet. Apalagi yang kebanyakan kita mungkin buta nada, wah repot lah, terfales sedikit enggak enak. Ikutin makna aja. Kita pahami maknanya lebih enak, meresapi. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau tidak ditanyakan lagi, Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.